Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan RDA Channel teman-teman. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam berbudidaya lele, khususnya pada tahap penyortiran menjelang masa panen, agar bisa memperoleh hasil yang maksimal pada saat diambil sama pengepul lele nantinya ya teman-teman. Untuk sortir pada budidaya lele ini biasanya dilakukan 2 kali, pada saat 1 bulan setelah penebaran bibit dan pada saat lele usia remaja atau lele baru gede, LBG gitu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kali ini saya akan membahas tentang penyortiran lele pada usia menjelang panen. Kenapa sih kok menjelang panen kok masih disortir lagi? Tentunya ada tujuannya teman-teman. Tujuan utama dari penyortiran ini adalah tentunya untuk memaksimalkan keuntungan ya teman-teman, hasil yang diperoleh agar lebih maksimal dengan adanya penyortiran ini. Agar lele yang diambil sama pengempul nanti itu ukurannya bisa racak, bisa sama. Jadi tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang terlalu kecil. Masalahnya para pengepul lele itu kadang mintanya ukurannya 1 kilo isi 10 sampai 1 kilo isi 7, isi 8, atau paling banyak 1 kilo isi 12. Kebetulan pengepul langganan saya ini mintanya itu 1 kilo isi 10 atau maksimal 1 kilo isi 12 ekor. Karena pengepul saya ini langsung dijual ke pasar, juga untuk melayani penjual-penjual pecel lele itu. Kalau pecel lele itu biasanya minta 1 kilo isi 10 ekor. Kalau ibu-ibu rumah tangga yang belanja di pasar biasanya minta 1 kilo isi 12 ekor. Tujuan berikutnya adalah untuk menghindari kematian massal setelah panen. Maksudnya begini, kalau kita tidak melakukan sortir menjelang panen, itu kadang ikan itu ada yang besarnya tidak sama. Kalau kita atau pengepulnya minta yang 1 kilo isi 12 atau 10 ekor, itu tentunya masih ada yang ikannya masih di bawah itu ukurannya. Jadi ada yang 1 kilo isi 14, 1 kilo isi 16. Nah itu yang kita pisahkan. Karena pengalaman dulu waktu pertama kali itu yang diambil 1 kilo isi 12 sampai 10 ekor, sedangkan yang di bawah itu ditinggal. Nah kalau yang ditinggal itu 1 atau 3 hari setelah panen itu banyak yang mati karena stres. Belajar dari pengalaman itu, makanya setiap menjelang panen lele saya mesti saya sortir lagi, agar yang masih di bawah ukuran bisa kita pelihara lagi dan tidak sampai mati karena stres teman-teman. Pada kesempatan sortir kali ini saya akan mensortir 2 kolam teman-teman. Itu 1 kolam berisi 1.500, ada 2, jadi ada 3.000 ekor yang harus saya sortir. Untuk kolam yang saya sortir ini tidak besar, cuma 1,5 meter kali 1,5 meter, yang satunya itu 3,5 meter kali 1,5 meter. Jadi gimana ya, kalau isi 1.500 mestinya ya terlalu padat, makanya ini saya sortir karena pasti besarnya tidak rata. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang masih sangat kecil, mestinya seperti itu. Untuk sortir kali ini saya menggunakan bak sortir yang sistem pipa itu. Jadi saya tidak menggunakan bak sortir yang bolong-bolong itu. Karena kalau sudah ukur menjelang panen seperti ini, kalau pakai bak sortir yang lubang-lubang itu rawan ikan lawan luka. Jadi nanti kalau luka jadi diserang sama teman-temannya yang lebih besar.
Nah, ini kolam yang ukuran 1,5 kali 1,5 meter dengan ketinggian 1 meter. Kan terlihat padat sekali. Ini isinya 1.500 dulu waktu tebar itu. Waktu tebar bibit isinya 1.500 ekor. Jadi kelihatan padat ini kalau sudah surut airnya. Ya harus telaten ya teman-teman. Untuk proses penyortiran ini harus telaten, juga sabar. Karena dengan jumlah ikan yang banyak seperti ini, kalau nggak sabar ya hasilnya nanti malah kurang bagus. Yang penting telaten, sabar, kuncinya seperti itu. Kalau sudah dipisahkan antara yang besar yang kecil, itu dimasukkan ke kolam lagi, yang besar sama yang besar, yang kecil sama yang kecil. Jadi nanti yang besar itu mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu setelah sortir ini bisa dipanen. Sedangkan yang kecil biasanya bisa mundur sampai 4 minggu sampai 5 minggu. Tapi nggak apa-apa lah mundur sedikit, tapi hasilnya bisa maksimal. Dengan melakukan sortir menjelang panen ini, nanti kita juga bisa memperkirakan berapa kintal lele yang akan dipanen. Jadi untuk pengepul atau pedagangnya itu kita bisa menyampaikan, Mas, ini lelenya ada sekian kintal, 1 kintal atau 2 kintal, itu bisa bisa memberikan ancer-ancer pada si pengepulnya itu, teman-teman. Proses panen pun akan lebih cepat, teman-teman. Begitu pengepulnya datang langsung dikuras, begitu surut langsung diambil, ditimbang. Itu akan lebih mempercepat waktu pemanenan. Istilahnya kuras, angkat, timbang, bayar, gitu teman-teman. Oh iya, untuk sebelum sortir, sebaiknya 1 hari sebelum sortir itu tidak usah diberi pakan. Dan untuk setelah sortir, sebaiknya juga baru 1 hari kemudian diberi pakan. Misalkan hari ini disortir, baru besok dikasih pakan. Tapi kalau saya biasanya 4 jam setelah sortir itu sudah saya kasih pakan. Tapi porsinya sedikit, hanya semacam pengenalan gitu aja. Jadi biar nggak sampai stres. Dan waktu yang baik untuk sortir itu biasanya pagi hari atau sore hari. Kalau pagi diusahakan jam 10 pagi itu sudah selesai. Dan kalau sore biasanya saya mulai kuras air itu jam 2 saya kuras, baru langsung saya proses sortir itu sampai selesai. Ya kurang lebihnya seperti itu teman-teman untuk pembahasan berbagi pengalaman dalam sortir lele menjelang panen ini. Nanti akan saya lanjutkan untuk berbagi pengalaman dalam panen lele. Untuk kali ini saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sharing-sharing juga boleh, menambahkan juga monggo, tidak dilarang. Mungkin saya ucapkan terima kasih. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, untuk like, serta komennya. Ya saya tunggu untuk agar lebih semangat dalam proses pembuatan video-video tentang berbagi informasi dan berbagi pengalaman di bidang apapun. Terima kasih, salam sukses selalu buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.